Dari sehelai daun sirih, dimulailah kisah hidup yang lebih sehat dan penuh harapan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh bukit hijau dan persawahan luas, terdapat sebuah komunitas lansia yang dikenal dengan nama Kampung Sehat. Pagi itu, langit biru terlihat cerah, burung-burung berkicau riang, dan semilir angin membawa aroma tanah yang masih basah usai hujan semalam. Di balai desa yang terbuat dari kayu jati tua, beberapa orang lansia berkumpul seperti biasa. Ada yang membawa bekal sarapan, ada yang sibuk menyapu halaman, dan ada juga yang sedang menyirami tanaman obat di taman kecil dekat pos ronda. Salah satu tanaman yang tumbuh subur di sana adalah sirih hijau yang daunnya tampak segar dan mengilap terkena embun pagi. Pak Jaya, pria berusia 70 tahun yang masih tampak bugar, menghampiri tanaman sirih itu dengan penuh kagum. Ia memetik satu helai dan menghirup aromanya dalam-dalam. Dari dulu sirih ini selalu harum. Tapi jujur saja, saya belum pernah tahu betul manfaatnya apa aja. Cuma sering lihat orang tua dulu kunyah sirih tiap hari, ujarnya sambil tersenyum kecil. Bu Siti, sahabat sebayanya yang rajin berkebun, langsung menimpali. Ya, Pak. Almarhum ibu saya dulu nggak pernah sakit gigi seumur hidupnya. Katanya karena rutin makan sirih sama pinang. Tapi ya kita kan cuma tahu dari cerita-cerita, bener enggaknya, wallahualam, katanya sambil tertawa pelan. Di sekeliling mereka, para lansia lainnya mulai tertarik. Obrolan yang awalnya hanya seputar tanaman, berubah menjadi diskusi hangat soal kenangan masa lalu, kesehatan, dan tradisi-tradisi kuno yang mulai terlupakan. Sirih, tanaman yang selalu ada tapi sering terlupakan. Waktu berjalan, dan semakin banyak yang berkumpul di balai desa. Bahkan Pak Budi yang biasanya duduk saja di rumah, pagi itu ikut hadir karena mendengar akan ada diskusi tentang tanaman obat. Ia membawa termos kecil berisi air rebusan daun sirih. Saya udah 3 bulan minum ini setiap pagi. Awalnya sih karena sering masuk angin dan perut kembung. Tapi sejak rutin minum, badan jadi lebih enak, dan tidur juga lebih nyenyak. Ungkapnya sambil menuangkan air hangat ke dalam gelas plastik kecil. Semua pun mencicipi. Aromanya khas, sedikit pedas tapi segar. Sensasi hangatnya langsung terasa di dada. Beberapa bahkan mengaku merasa tenggorokan mereka lebih lega setelah minum itu. Kok bisa ya sirih begini khasiatnya? Tanya Bu Aminah, nenek berusia 68 tahun yang terkenal cerewet tapi sangat perhatian. Sirih sebagai awal sebuah perubahan. Momen pagi itu menjadi titik awal. Para lansia mulai sadar bahwa tanaman yang selama ini tumbuh liar di halaman rumah ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Mereka sepakat untuk mengadakan program tanaman obat lansia setiap minggu. Dalam program itu, mereka akan membahas satu jenis tanaman, termasuk cara mengolahnya, manfaatnya menurut medis, dan testimoni dari anggota yang sudah mencoba. Dan hari itu, semua sepakat, daun sirih akan jadi topik pertama. Dokter Andini, dokter muda yang baru beberapa bulan pindah tugas ke desa itu, datang bergabung sambil membawa buku catatan kecil. Ia tampak antusias. Wah, ini menarik sekali. Sirih itu ternyata sudah banyak diteliti. Loh, kandungannya seperti eugenol, tannin, dan flavonoid punya efek anti radang dan antibakteri. Jadi bukan cuma mitos atau cerita turun-temurun saja. Saya siap bantu ibu-ibu dan bapak-bapak untuk gali ilmunya lebih dalam. Ujarnya penuh semangat. Cerita baru dimulai. Suasana jadi makin hidup. Para lansia tertawa, bercanda, sambil mencatat hal-hal baru yang mereka dengar. Ada perasaan bangga bahwa apa yang diwariskan nenek moyang dulu ternyata tak sembarangan. Ada ilmu di dalamnya. Ada harapan untuk hidup sehat, tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia. Ternyata, umur boleh tua, tapi semangat sehat kita harus tetap muda, kata Pak Jaya menutup pertemuan pagi itu. Matahari mulai naik, sinarnya menerobos celah pepohonan dan menyinari halaman balai desa. Di pojok taman, daun-daun sirih bergoyang lembut seolah ikut mengangguk menyetujui percakapan hangat tadi. Dan begitulah, dari sebuah obrolan sederhana, dimulailah perjalanan para lansia di Kampung Sehat untuk kembali mengenal, menghargai, dan memanfaatkan karunia alam, daun sirih.
Penasaran apa yang akan mereka temukan di minggu-minggu berikutnya? Apakah sirih benar-benar bisa bantu pernapasan, kulit, dan energi lansia? Atau hanya sekadar cerita lama yang dibungkus harapan? You guys ya, kita lanjut ke bab berikutnya. Cerita ini baru saja dimulai. Bukan hanya daun, tapi kenangan, kebiasaan, dan kebijaksanaan. Setelah pertemuan hangat di balai desa pagi itu, suasana di kampung sehat seperti berubah. Obrolan tentang daun sirih ternyata membangkitkan banyak kenangan. Hari-hari berikutnya, para lansia makin sering duduk-duduk di pendopo, berbagi cerita tentang masa lalu. Tidak ada televisi, tidak ada gadget. Hanya gelas berisi air rebusan sirih hangat, dan cerita-cerita lama yang mengalir seperti sungai kecil yang jernih. Memori masa lalu, sirih dan kehidupan sehari-hari. Pak Jaya duduk di bangku bambu, mengenang masa kecilnya bersama sang nenek yang setiap pagi selalu duduk di beranda rumah dengan setandan pinang, kapur sirih, dan lembaran daun sirih segar. Saya masih ingat, setiap pagi nenek saya duduk di bel-bel bambu, tangannya sibuk meracik sirih untuk dikunyah. Di sampingnya ada kotak kecil dari kayu, isinya pinang, cengkeh, kapur, dan tembakau. Itu ritual harian yang gak pernah dilewatkan, ujarnya sambil memejamkan mata sejenak, seolah bisa mencium lagi aroma sirih dari masa itu. Bu Siti menimpali dengan tertawa kecil. Ibuku juga sama. Bahkan sebelum tidur, beliau selalu berkumur dengan air sirih hangat. Katanya supaya gigi dan mulut bersih, biar nggak sariawan dan nggak bau napasnya. Dulu sih aku pikir itu cuma kebiasaan tua-tua. Tapi sekarang, baru aku sadar, itu ternyata ilmu. Sirih dan filosofi kehidupan. Bagi generasi nenek moyang, sirih bukan hanya soal kesehatan fisik. Ia adalah simbol kesopanan, penghormatan, dan keteraturan hidup. Dalam banyak tradisi Jawa dan Sumatera, sirih disuguhkan saat menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara pernikahan, adat Melayu, bahkan prosesi keagamaan, daun sirih selalu hadir. Bahkan dalam budaya Bali, daun sirih digunakan dalam persembahan sebagai lambang pemurnian. Bu Aminah menceritakan kisahnya. Waktu aku kecil, setiap ada hajatan pasti ada sirih pinang di atas nampan. Biasanya disusun rapi, dikelilingi bunga dan janur. Kalau ada tamu yang duduk, dia akan ditawari sirih. Kalau diterima, itu artinya tanda hormat dan persaudaraan. Kalau ditolak pun tetap harus dengan bahasa halus, karena sirih itu lambang kehormatan. Ilmu tua yang mulai dilupakan. Sayangnya, seiring waktu berjalan, budaya mengunyah sirih mulai ditinggalkan. Banyak orang menganggapnya kuno, bahkan aneh. Apalagi di kota-kota besar, sirih dianggap hanya sebagai tanaman hias, bukan tanaman berkhasiat. Tapi bagi para lansia di kampung sehat, cerita itu belum berakhir. Mungkin anak-anak muda sekarang lupa. Tapi kita yang pernah hidup di masa itu tahu betul, daun sirih bukan sembarang daun. Dia punya kekuatan, bukan hanya untuk tubuh, tapi untuk menjaga nilai hidup, ujar Pak Budi sambil menatap tanaman sirih yang merambat di pagar bambu. Sirih dan kesehatan nenek dulu. Bu Saminah, lansia tertua di kampung yang kini sudah berusia 85 tahun, akhirnya turut angkat bicara. Suaranya pelan, tapi tegas. Ibu saya itu jarang sekali sakit. Gigi utuh sampai umur 70 tahun. Kulitnya juga nggak pernah gatal-gatal. Beliau bilang rahasianya ya cuma satu, hidup bersih, makan alami, dan setiap hari berkumur air sirih. Dulu kami semua mandi pakai air sirih kalau habis kehujanan, biar nggak masuk angin dan nggak pilek. Para lansia manggut-manggut. Mereka baru sadar bahwa apa yang dulunya dianggap kebiasaan orang tua, ternyata adalah bentuk kecerdasan alamiah, kesehatan yang dibangun dari alam dan kebiasaan kecil yang konsisten. Dari tradisi ke ilmu, Dr. Andini yang hadir kembali di pertemuan minggu itu, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia lalu menjelaskan bahwa manfaat sirih memang banyak dibuktikan secara ilmiah. Kandungan eugenol di dalam daun sirih itu bisa membunuh bakteri penyebab bau mulut dan infeksi ringan. Taninnya bisa membantu meredakan peradangan. Kalau di dunia medis, ini dikenal sebagai fitoterapi atau pengobatan alami berbasis tanaman.
Jadi jangan anggap enteng kebiasaan orang tua zaman dulu. Seringkali, ilmu mereka datang lebih dulu, sebelum ilmu sains bisa membuktikan. Menjaga warisan, menjaga kesehatan. Akhirnya semua sepakat bahwa pengetahuan tentang sirih ini tidak boleh hilang. Mereka merencanakan membuat buku catatan kecil bersama, yang berisi cerita, resep, dan testimoni dari setiap lansia yang pernah menggunakan sirih untuk menjaga kesehatannya. Mereka ingin anak cucu kelak tahu bahwa di balik kebiasaan nenek-nenek mereka yang suka mengunyah sirih, ada pelajaran hidup yang sangat berharga. Sirih bukan hanya daun. Ia adalah warisan. Dan menjaga warisan itu adalah bentuk cinta pada kehidupan, ucap Bu Aminah pelan, menutup diskusi hari itu. Saat napas terasa lebih lega, hidup pun jadi lebih berharga. Pagi itu udara di kampung sehat cukup sejuk. Embun masih menempel di ujung dedaunan, dan suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Di beranda rumahnya yang sederhana, Pak Jaya duduk sambil memegangi dadanya. Batuknya kambuh lagi. Sejak beberapa bulan terakhir, ia sering terserang batuk kering, kadang disertai sesak napas. Anak-anaknya sudah menyarankan berobat ke kota, tapi Pak Jaya enggan. Saya ini bukan gak percaya dokter kota, katanya, tapi perjalanan jauh bikin badan saya malah tambah capek. Ia lebih memilih mencari cara alami yang dekat dengan kehidupannya sehari-hari. Pertemuan tak sengaja dengan daun sirih. Beberapa hari setelah pertemuan di balai desa, Pak Jaya teringat kembali cerita Bu Siti tentang ibunya yang rajin berkumur air sirih. Ia pun mencoba sesuatu. Pagi itu ia memetik beberapa lembar daun sirih segar dari pagar rumah. Daun-daun itu direbusnya dengan air bersih, ditambahkan sedikit jahe agar hangatnya terasa lebih lembut di tenggorokan. Air rebusan itu kemudian ia hirup uapnya sambil menutup kepala dengan kain tipis. Hangatnya uap sirih bercampur jahe langsung menyapu rongga hidungnya. Tenggorokannya terasa sedikit perih di awal, tapi lama-lama ada sensasi lega yang menyebar. Setelah itu ia meminum beberapa teguk perlahan. Rasanya agak pedas-pedas sepet, tapi badan saya kok jadi enteng ya, gumamnya. Malam harinya, ia tidur lebih nyenyak. Batuknya tidak separah biasanya. Hari demi hari, napas makin lega. Pak Jaya tidak menyerah. Setiap pagi dan sore, ia rutin membuat rebusan sirih. Kadang ia hanya minum, kadang ia gunakan juga untuk menguapi wajah dan rongga pernapasannya. Dalam seminggu, ia mulai merasakan perubahan. Batuk keringnya jauh berkurang. Dahak yang biasanya sulit keluar, sekarang lebih mudah larut. Tenggorokannya tidak terlalu gatal lagi. Tidurnya lebih pulas karena tidak terbangun oleh batuk-batuk di malam hari. Alhamdulillah, saya bisa tarik napas panjang lagi tanpa sesak, katanya penuh syukur sambil tersenyum. Penjelasan dokter, rahasia di balik sirih. Di pertemuan mingguan kampung sehat berikutnya, Pak Jaya membagikan pengalamannya kepada teman-teman. Semua mendengarkan dengan seksama, sementara Dokter Andini menambahkan penjelasan ilmiah. Daun sirih memang punya kandungan antibakteri dan anti jamur. Uap dari rebusan sirih bisa membantu membuka saluran pernapasan, sekaligus membunuh kuman yang sering mengiritasi tenggorokan. Ditambah dengan efek hangat, ini bisa membantu melegakan sesak dan mengurangi batuk. Ia juga menjelaskan bahwa sirih mengandung caficol dan eugenol, dua zat alami yang punya sifat antiseptik dan antiinflamasi. Kombinasi keduanya membuat sirih bermanfaat untuk menjaga kesehatan paru-paru dan saluran pernapasan ringan. Testimoni sahabat lain. Mendengar cerita Pak Jaya, beberapa lansia lain pun penasaran. Pak Budi mencoba uap sirih ketika ia pilek akibat kehujanan. Hasilnya, hidungnya cepat lega. Bu Aminah yang sering mengeluh tenggorokan kering juga mulai ikut minum rebusan sirih, dan dalam beberapa hari merasa lebih nyaman. Ternyata benar ya, obat itu nggak selalu harus mahal. Kadang, yang kita butuhkan sudah tumbuh di halaman rumah sendiri, ujar Bu Aminah sambil tersenyum puas. Sirih, nafas baru untuk lansia. Sejak saat itu, sirih seakan menjadi teman baru bagi para lansia di kampung sehat. Mereka tidak lagi menganggap sirih hanya sebagai tanaman hias atau sekadar bahan kunyahan nenek moyang. Kini mereka merasakan langsung manfaatnya.
Bagi Pak Jaya, daun sirih adalah anugerah. Ia bisa kembali beraktivitas ringan di kebun, menghirup udara segar tanpa rasa sesak yang dulu menghantuinya. Napas saya ini, rasanya seperti kembali muda. Ternyata, daun sirih yang sederhana bisa jadi jalan untuk hidup lebih nyaman, katanya sambil menatap langit biru di atas sawah. Mulut adalah gerbang tubuh, dan sirih adalah penjaganya. Hari itu, langit kampung sehat cerah seperti biasa. Burung gereja beterbangan di atas atap rumah-rumah yang terbuat dari kayu tua. Suara sendok dan gelas terdengar dari dapur Bu Siti yang tengah menyiapkan minuman untuk tamu istimewanya pagi itu. Para sahabat lansia yang ingin belajar lebih dalam tentang manfaat sirih, kali ini khusus untuk kesehatan mulut. Bu Siti berdiri di depan rumah sambil menyambut Pak Jaya, Pak Budi, Bu Aminah, dan beberapa teman lainnya. Mereka datang membawa buku catatan kecil, termos air sirih, bahkan ada yang membawa sikat gigi dari kayu siwak sebagai pelengkap diskusi. Hari ini kita bahas mulut ya, soalnya kemarin waktu saya lagi nyapu halaman, tiba-tiba gusi saya berdarah. Saya langsung ingat cerita almarhumah ibu saya, dulu setiap habis makan selalu kumur air sirih hangat. Mungkin kita harus coba itu lagi, ujar Bu Siti membuka obrolan. Masalah mulut yang sering dialami lansia. Seiring bertambahnya usia, para lansia sering menghadapi berbagai masalah mulut. Mulai dari sariawan berulang, bau mulut, gigi goyah, gusi berdarah, sakit saat mengunyah. Bu Aminah mengangguk pelan sambil menyentuh pipi kirinya. Saya tuh udah ganti odol macam-macam. Tapi tetap aja sariawan sering datang. Bahkan kalau makan nanas atau makanan agak pedas, langsung luka di lidah. Bikin malas makan. Pak Budi juga curhat. Mulut saya kok sering terasa pahit tiap bangun pagi. Pernah juga gusi bengkak sampai nggak bisa makan nasi. Obat kumur dari apotek sih ada, tapi perih banget rasanya. Nggak nyaman. Eksperimen kumur air sirih. Beberapa hari sebelum pertemuan itu, Bu Siti mencoba bereksperimen. Ia merebus 5 lembar daun sirih dalam 1 gelas air. Setelah hangat, ia memakainya untuk berkumur setiap habis makan dan sebelum tidur. Hasilnya, dalam 3 hari, sariawan kecil di lidahnya sembuh. Nafasnya juga terasa lebih segar, bahkan suaminya sampai komentar. Mulutmu wangi kayak daun yang habis kena embun. Tawa pun pecah di tengah kelompok lansia. Namun, itu bukan hanya candaan, tapi testimoni nyata dari pengalaman yang sederhana namun berdampak besar. Penjelasan ilmiah dari Dr. Andini. Dr. Andini yang datang bergabung seperti biasa, tersenyum sambil membuka tablet kecilnya. Benar sekali apa yang ibu dan bapak alami. Secara ilmiah, daun sirih mengandung zat aktif seperti eugenol, carfacrol, dan tanin. Eugenol itu punya efek antiseptik alami yang bisa membunuh bakteri penyebab bau mulut dan infeksi ringan di rongga mulut. Ia melanjutkan bahwa tanin dalam daun sirih berfungsi sebagai astringent alami yang membantu mengencangkan jaringan lunak di gusi dan mengurangi perdarahan. Jadi bukan hanya mengatasi masalah, tapi juga bisa mencegah agar sariawan atau gusi berdarah nggak muncul terus-terusan. Testimoni tambahan dari sahabat lansia. Bu Aminah yang awalnya ragu, akhirnya juga mencoba resep sederhana dari Bu Siti. Ia kumur air rebusan sirih hangat selama 5 hari berturut-turut. Ternyata betul. Mulut saya nggak lagi terasa pahit tiap pagi. Dan yang paling saya syukuri, saya jadi lebih semangat makan karena nggak ada luka di lidah lagi. Pak Jaya yang dulu sering mengeluh gigi goyah, juga mulai merasa gusinya lebih kuat dan tidak berdarah saat menyikat gigi. Bahkan cucu Bu Siti yang awalnya sering sariawan karena malas sikat gigi, sekarang diminta berkumur pakai air sirih oleh neneknya. Dan hasilnya, mulut si kecil jadi lebih segar dan nafsu makannya meningkat. Cucuku malah sekarang bilang, "Nek, air sirih itu kayak ramuan rahasia Harry Potter ya?" Ucap Bu Siti sambil tertawa. Budaya kumur yang kini hidup kembali. Lansia di kampung sehat pun bersepakat untuk kembali menghidupkan ritual kumur sirih, seperti zaman orang tua dulu. Bukan karena ikut-ikutan, tapi karena sudah membuktikan manfaatnya. Mereka membuat jadwal. Kumur air sirih minimal 2x sehari,
pagi dan sebelum tidur. Bisa ditambahkan daun mint atau jahe untuk yang tak suka rasa getir. Tidak perlu disimpan lama, buat segar setiap hari. Gunakan daun sirih yang bersih dan segar. Catatan untuk anak cucu. Pak Budi, yang dikenal suka menulis, mulai membuat catatan kecil tentang cara membuat air kumur sirih, lengkap dengan pengalaman dari para sahabatnya. Kalau kita tidak catat, nanti hilang ditelan zaman. Biar anak cucu kita tahu bahwa di desa kecil ini, kakek nenek mereka pernah menyelamatkan mulut dari penyakit hanya dengan daun sirih. Saat kulit mulai renta, alam memberi pelindungnya, daun sirih yang setia. Sinar matahari pagi menyelinap lembut di sela-sela dedaunan. Udara masih sejuk, dan suara jangkrik dari ladang mulai meredup digantikan oleh suara ayam yang mulai berkokok. Di dapur kecil milik Bu Aminah, terlihat sebuah baskom berisi air rebusan daun sirih yang masih mengepul. Di sampingnya, terdapat handuk kecil dan beberapa kapas bersih. Bu Aminah, wanita lansia yang selalu ceria meski usianya sudah menyentuh 70 tahun, terlihat sibuk mencelupkan kapas ke dalam air sirih hangat lalu menepuk-nepukkannya ke bagian tangannya yang terlihat agak kemerahan dan bersisik. Dulu saya kira ini cuma kulit kering biasa. Tapi makin lama, makin gatal dan perih. Awalnya saya olesin minyak kayu putih, lalu ganti ke salep apotik. Tapi cuma sembuh sebentar lalu kambuh lagi. Sampai akhirnya, saya ingat cerita ibu saya tentang air sirih. Masalah kulit yang sering dialami lansia. Kulit para lansia memang lebih rentan terhadap berbagai masalah seperti kulit kering dan bersisik, gatal ringan hingga kronis, ruam akibat keringat atau alergi, infeksi ringan seperti jamur, luka gores kecil yang lama sembuh. Bu Aminah bukan satu-satunya yang mengalami hal itu. Pak Jaya juga pernah mengalami gatal di punggung yang tak kunjung hilang. Sedangkan Bu Siti mengeluh tentang ruam di sekitar lipatan kulit kakinya, yang makin parah saat cuaca panas. Eksperimen air sirih untuk kulit. Setelah mendengar testimoni dari bab-bab sebelumnya, Bu Aminah pun mencoba membuat rebusan sirih untuk kulitnya. Ia menggunakan sekitar 10 lembar daun sirih segar, direbus dalam 1 liter air hingga mendidih. Setelah hangat, ia menggunakannya untuk kompres kulit yang gatal, cuci tangan dan kaki, campur ke dalam air mandi. Dalam 5 hari penggunaan rutin, perubahan mulai terasa. Kulit yang tadinya bersisik jadi lebih lembab. Ruam merah di lengan mengecil. Rasa gatal berkurang drastis. Rasanya kayak kulit saya diajak damai. Nggak ada lagi rasa pengen garuk terus-menerus. Saya jadi bisa tidur lebih nyenyak, ujar Bu Aminah sambil tersenyum lega. Penjelasan dokter, sirih dan kulit. Dokter Andini kembali hadir dalam pertemuan mingguan lansia. Kali ini, beliau membawa hasil printout dari jurnal kesehatan. Daun sirih mengandung flavonoid, tannin, saponin, dan minyak atsiri, yang semuanya punya efek anti jamur, antibakteri, dan antiinflamasi. Dalam dunia medis, ekstrak daun sirih bahkan sudah dipakai untuk salep dan sabun antiseptik. Ia menjelaskan bahwa sirih sangat cocok digunakan oleh lansia karena kulit lansia lebih tipis dan rentan. Banyak yang alergi terhadap produk kimia modern. Sirih bersifat lembut dan minim efek samping. Dapat digunakan untuk mandi, kompres, hingga salep buatan sendiri. Tapi tentu harus tetap hati-hati. Ya, pastikan tidak terlalu panas, gunakan sirih segar, dan hentikan jika terjadi iritasi. Pesannya, resep sederhana sabun sirih lansia. Bu Siti yang hobi membuat sabun alami, membagikan resep sabun sirih yang bisa dibuat sendiri di rumah. 20 lembar daun sirih, 1 liter air, parutan sabun bayi lembut, tanpa pewangi. Campur dan aduk hingga larut, simpan dalam botol. Sabun ini digunakan saat mandi, terutama untuk bagian-bagian lipatan tubuh yang sering lembab seperti ketiak, selangkangan, dan sela-sela jari kaki. Wanginya nggak menyengat, tapi bersih dan segar. Anak saya malah minta dibikinin juga, kata Bu Siti bangga. Testimoni lansia lainnya. Pak Budi yang biasanya cuek, akhirnya juga ikut mencoba air rebusan sirih untuk membasuh kaki sebelum tidur. Ia punya masalah kaki yang mudah lecet dan luka saat pakai sandal.
Biasanya 2 hari nggak kering, malah tambah gatal. Tapi sejak pakai air sirih, lukanya cepat mengering dan rasa perihnya hilang. Saya jadi rajin pakai, katanya sambil memperlihatkan tumit kakinya yang mulai membaik. Ada juga Mbah Kirno, yang meski jarang bicara, membawa botol kecil berisi air sirih kemana-mana. Ia menggunakannya untuk cuci tangan sebelum makan. Katanya, biar tangan ini tetap bersih meski usia sudah banyak. Kembali ke alam, kembali ke diri sendiri. Bagi para lansia di kampung sehat, pengalaman ini membuka mata mereka. Bahwa kulit yang sehat tak harus dirawat dengan produk mahal. Kadang, cukup dengan memahami tubuh sendiri, lalu kembali ke alam, tubuh pun tahu cara sembuhnya. Kulit ini kan baju kita yang pertama. Kalau kita jaga dengan cinta, dia juga akan melindungi kita lebih lama, ucap Bu Aminah sambil menepuk lembut tangan Pak Budi. Di usia senja, energi tak harus padam. Kadang, semangat itu tumbuh dari rebusan hangat yang sederhana. Hari itu, kampung sehat lebih ramai dari biasanya. Di halaman balai desa, para lansia terlihat sibuk menyiapkan acara kecil, senam pagi dan ramuan alami. Acara ini diinisiasi oleh Pak Jaya dan Bu Aminah setelah melihat perubahan besar yang mereka alami sejak rutin minum rebusan sirih. Pak Budi datang mengenakan kaos putih dan celana training hitam, membawa termos besar berisi air sirih hangat. Di tangannya ada beberapa gelas plastik kecil. Ayo diminum dulu sebelum senam. Biar badannya anget, jantungnya semangat, dan nafasnya mantap. Serunya dengan semangat menggebu. Perubahan yang tak disangka. Beberapa minggu lalu, Pak Budi terkenal sebagai lansia yang sering mengeluh lemas, cepat mengantuk, dan kurang semangat. Bahkan, ia sempat mengalami dizziness ringan saat bangun pagi karena tekanan darah yang naik turun. Tapi semua berubah saat ia mulai rutin meminum rebusan sirih setiap pagi. Setiap harinya, ia merebus 7 lembar sirih dalam 500 ml air, lalu diminum hangat. Kadang ia tambahkan seiris jahe atau sepotong kecil gula batu agar rasanya lebih nyaman di lidah. Saya nggak nyangka, minum air hijau begini tiap pagi malah bikin badan saya ringan. Biasanya jam 10 udah pengen selonjoran, sekarang jam 2 siang saya masih bisa ngangkat ember. Ucapnya sambil tertawa lebar. Lansia lain mulai mencoba. Bu Siti, yang dulu dikenal sebagai Ratu Rebahan, sekarang jadi yang paling rajin ke kebun setelah ikut mencoba konsumsi sirih. Saya biasanya kalau bangun tidur, badan itu pegel semua. Tapi setelah 10 hari minum sirih setiap pagi, kok badan ini enteng. Nggak ngantukan lagi. Bahkan saya bisa cuci jemuran tanpa duduk-duduk dulu, katanya sambil mengangkat jempol. Bu Saminah yang berusia 85 tahun bahkan mulai rajin berjalan kaki keliling halaman rumah tiap sore. Dulu ia sering merasa malas bergerak karena tubuh terasa berat dan mudah capek. Sirih ini bukan cuma buat mulut dan kulit, tapi juga kayak penyemangat jiwa. Saya merasa lebih hidup, katanya dengan suara pelan tapi penuh makna. Penjelasan ilmiah, energi dan sirih. Di tengah semangat para lansia, Dr. Andini kembali memberikan penjelasan ilmiah mengenai efek sirih terhadap energi tubuh. Sirih punya kandungan flavonoid, yang tidak hanya bersifat antioksidan, tapi juga membantu memperlancar peredaran darah. Jika darah lancar, maka distribusi oksigen ke otak dan tubuh menjadi optimal, itulah yang bikin kita merasa lebih segar dan bertenaga. Ia juga menambahkan bahwa kandungan eugenol dan cafeol membantu meningkatkan fokus dan daya tahan tubuh terhadap kelelahan ringan. Efek stimulan alami dari aroma dan rasa sirih itu bisa memberi efek mood booster, apalagi jika dikonsumsi dalam kondisi hangat. Ramuan sirih penambah semangat. Para lansia pun mulai bereksperimen membuat varian rebusan sirih yang enak dan segar. Berikut beberapa resep populer versi kampung sehat. Sirih jahe hangat. 7 lembar daun sirih. 2 ruas jahe digeprek. Rebus dalam 600 ml air hingga tinggal 400 ml. Minum hangat pagi hari. Sirih madu lemon. 5 lembar sirih. 1 sendok teh madu murni. 1 iris lemon segar. Minum saat perut kosong. Sirih gula aren. 10 lembar sirih. 1 ruas kayu manis. Sedikit gula aren sebagai perasa.
rebus jadi teh sore hari. Ramuan-ramuan ini bukan hanya nikmat, tapi terbukti membantu para lansia menjadi lebih aktif sepanjang hari. Yang sederhana bisa mempererat. Kadang, hanya dari secangkir rebusan sirih, tercipta pelukan hangat yang lama hilang. Pagi itu di kampung sehat, langit sedikit mendung tapi udara tetap bersih. Suasana balai desa tidak seperti biasanya. Meja panjang di tengah ruangan dipenuhi oleh gelas-gelas bening berisi rebusan sirih hangat. Di sekeliling meja, para lansia duduk melingkar. Tidak ada sambutan resmi, tidak ada spanduk besar. Hanya tawa, obrolan, dan semangat yang menghangatkan ruangan. Pak Jaya menyodorkan satu gelas pada Pak Budi. Coba yang ini. Saya tambahkan serai sedikit. Wanginya lebih segar. Bu Siti pun tertawa kecil sambil menyahut. Kamu itu malah kayak barista sekarang. Nanti buka kedai teh sirih di pasar ya ah. Semua tertawa. Suara mereka bersahutan seperti angin yang meniup daun-daun sirih yang tumbuh di pekarangan desa. Jabat tangan sirih yang menyatukan. Tak disangka, sirih yang dulu dianggap hanya tanaman tua, kini jadi benang merah baru yang menjalin kebersamaan para lansia. Sebelum kebiasaan ini dimulai, banyak dari mereka yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ada yang merasa kesepian karena anak sudah merantau. Ada yang malas keluar karena tubuh sering lemas. Bahkan ada yang merasa tidak percaya diri karena kulit bermasalah atau bau mulut. Tapi semuanya berubah. Kini, hampir setiap pagi dan sore, mereka berkumpul untuk membuat ramuan sirih bersama. Saling bertukar resep, mencatat manfaat, dan yang paling penting, saling mendengarkan. Bu Aminah pernah berkata, "Saya sudah lama nggak ngobrol panjang dengan orang lain. Sejak suami meninggal, saya seperti kehilangan arah. Tapi sejak ikut kegiatan sirih ini, saya merasa punya keluarga baru." Balon ucapan cerita yang mengalir dari hati. Di setiap gelas rebusan sirih yang mereka bagikan, selalu ada cerita baru yang mengalir. Pak Budi menceritakan kisah masa mudanya yang dulu sering disuruh ibunya minum air sirih saat tenggorokan gatal. Bu Saminah bercerita tentang masa kecilnya yang dimandikan air sirih setiap habis bermain hujan. Obrolan itu sederhana, tapi membuat tawa dan air mata tumpah bergantian. Dari cerita-cerita kecil itulah mereka merasa tidak sendiri. Sirih sebagai alasan bertemu. Setiap Kamis, mereka membuat acara khusus bernama Ngopi Sirih. Tapi tentu bukan kopi beneran, ya guys ya, melainkan momen minum sirih sambil diskusi terbuka. Tema obrolannya bermacam-macam. Kenangan masa kecil dengan ibu. Tips tetap semangat di usia senja. Cara menjaga hubungan dengan anak cucu. Doa-doa favorit sebelum tidur. Yang muda juga ikut hadir. Remaja desa yang awalnya enggan bergaul dengan para lansia, kini tertarik mendengar kisah hidup mereka. Mereka bahkan membuat konten video dokumenter kecil-kecilan bertajuk Sirih dan Cerita Nenekku. Ternyata nenekku keren juga ya. Dulu jadi bidan kampung dan suka rawat bayi pakai air sirih, ujar seorang remaja sambil memeluk neneknya dengan bangga. Dari kesepian ke kebersamaan. Sebelum kebiasaan ini hidup, banyak lansia di desa itu merasa seperti pohon tua yang dilupakan. Duduk di teras sendirian, makan tanpa cerita, tidur tanpa suara. Tapi sekarang, rumah mereka kembali hidup. Ada yang datang mengantar daun sirih, ada yang meminjam termos, ada juga yang hanya datang untuk bilang, "Bu, saya suka resep air sirih ibu kemarin." Ternyata yang bikin panjang umur itu bukan cuma makanan sehat, tapi juga pertemanan yang sehat, kata Bu Siti, menatap sahabat-sahabat barunya. Buku terbuka buku kenangan sirih. Karena begitu banyak cerita, mereka sepakat membuat buku bersama berjudul Cerita Sirih Kampung Sehat. Isinya bukan sekadar manfaat daun sirih, tapi juga foto kegiatan, resep-resep herbal, doa-doa harian, puisi tentang kehidupan, surat untuk cucu di masa depan. Pak Jaya menulis salah satu puisi dalam buku itu. Sirih hijau, daunku yang kecil, menyembuhkan luka tanpa terucil. Di gelas rebusan, ku temukan tawa. Di tangan sahabat, ku pegang bahagia. Rumah dengan taman desa yang kembali hidup.
Dampaknya terasa ke seluruh desa. Warung kecil mulai menjual sirih segar. Anak-anak belajar cara menanam sirih dari para lansia. Dan yang paling membahagiakan, desa tidak lagi sunyi. Lansia tidak lagi duduk sendirian di rumah. Mereka punya tempat untuk kembali bertemu, berbagi, dan saling menguatkan. Kami mungkin rambutnya sudah putih, tapi hati kami kini kembali hijau, ucap Bu Aminah sambil memetik daun sirih pagi itu. Malam itu, di rumah Bu Aminah, terdengar suara samar dari tawa kecil para ibu-ibu lansia yang duduk melingkar di atas tikar pandan. Lampu gantung di langit-langit ruang tamu menyala temaram, menciptakan suasana hangat dan nyaman. Di tengah-tengah lingkaran itu, ada satu termos besar berisi air rebusan sirih hangat. Di sebelahnya, nampan kecil berisi kain bersih, daun sirih segar, dan sabun alami buatan Bu Siti. Malam itu, para lansia perempuan berkumpul bukan sekadar untuk bersilaturahmi, tapi untuk membahas sesuatu yang selama ini dianggap tabu. Masalah kesehatan area kewanitaan di usia senja. Bu Ibu, saya ingin bicara jujur ya. Belakangan ini, saya sering merasa nggak nyaman di bawah. Kadang gatal, kadang panas. Tapi malu kalau harus cerita, kata Bu Aminah pelan, sambil menatap lantai. Semua terdiam sejenak. Lalu Bu Siti menggenggam tangan Bu Aminah dan berkata, saya juga pernah merasakannya. Bahkan sampai infeksi ringan. Tapi setelah saya mulai pakai air sirih buat cebok dan membilas, alhamdulillah, berangsur membaik. Bunga sakura masalah area kewanitaan pada lansia. Perempuan lansia rentan mengalami berbagai kondisi pada area intim, seperti gatal-gatal ringan atau kronis, keputihan yang tidak normal, bau tak sedap, infeksi jamur atau bakteri, kulit kering dan perih setelah buang air kecil. Perubahan hormon di usia menopause membuat jaringan kewanitaan menjadi lebih sensitif, kering, dan rentan terhadap infeksi. Ditambah lagi dengan kebiasaan lama yang jarang dibenahi, seperti membersihkan dengan sabun yang terlalu keras, tidak mengganti pembalut dengan rutin, bagi yang masih haid, kurang menjaga kelembaban dan kebersihan. Daun terbang di bawah angin sirih sebagai solusi alami. Bu Siti pun menjelaskan resep sederhana yang ia gunakan. Rebus 7-10 lembar daun sirih segar dalam 1 liter air. Diamkan hingga hangat. Gunakan untuk membasuh area kewanitaan setelah buang air atau sebelum tidur. Ia juga menambahkan, bisa ditambahkan sedikit garam Himalaya untuk efek anti jamur. Tidak perlu digunakan terlalu sering, cukup 2-3 kali seminggu. Jangan disimpan lebih dari 24 jam, harus selalu rebus baru. Saya awalnya juga ragu. Tapi setelah beberapa minggu rutin pakai, keputihan berkurang, dan baunya hilang. Yang paling saya syukuri, saya merasa lebih percaya diri saat ibadah, ujar Bu Siti. Wanita, 2 penjelasan ilmiah dari Dr. Andini. Keesokan harinya, saat pertemuan di balai desa, Bu Aminah memberanikan diri bertanya kepada Dr. Andini. Dok, boleh ya kita wanita lansia pakai air sirih untuk merawat bagian kewanitaan? Dr. Andini tersenyum bijak. Ia menjawab dengan hangat. Tentu boleh, Bu. Justru sangat baik. Daun sirih mengandung antiseptik alami yang bisa membantu menjaga pH area kewanitaan, membunuh bakteri, dan mengurangi jamur. Asalkan digunakan dengan cara yang benar dan tidak berlebihan. Ia menjelaskan, eugenol dan tanin dalam sirih bekerja efektif mengatasi peradangan ringan dan mengurangi rasa gatal. Yang penting, hindari menggunakannya terlalu sering karena bisa mengganggu flora alami di vagina. Cukup 2-3 kali seminggu, atau saat ada keluhan. Dan tentu, jangan pernah disemprotkan ke dalam, cukup untuk bilas luar. Balon ucapan testimoni ibu-ibu lain. Setelah malam penuh curhat itu, beberapa ibu mulai rutin menggunakan air rebusan sirih. Hasilnya membuat mereka takjub. Bu Saminah yang sering merasa gatal tiap kali buang air kecil kini bisa tidur nyenyak. Biasanya saya bolak-balik garuk karena nggak nyaman. Sekarang, saya bisa tidur sampai subuh tanpa gangguan. Terima kasih daun sirih. Bu Aminah pun merasa lebih ringan dalam ibadah. Saya jadi lebih tenang.
Nggak lagi was-was soal keputihan. Dan rasanya, saya kembali merasa seperti perempuan yang utuh. Herba sirih dan kesehatan jiwa perempuan lansia. Ternyata, manfaat sirih bukan cuma untuk fisik, tapi juga menyentuh jiwa para lansia perempuan yang selama ini merasa terpinggirkan dalam pembicaraan soal kesehatan reproduksi. Kini mereka merasa didengar, tidak sendiri, diberi ruang untuk terbuka, dikuatkan dengan solusi alami yang ramah bagi usia mereka. Pak Budi bahkan pernah berkata sambil bercanda, "Wah, sejak istri saya pakai sirih, wajahnya lebih segar. Mungkin karena tidurnya nyenyak, ya. Jadi senyumnya juga lebih cerah." Semua pun tertawa, termasuk Bu Aminah yang pipinya bersemu merah. Buku terbuka edukasi untuk generasi muda. Bu Siti dan Bu Aminah sepakat untuk membuat lembar edukasi sederhana tentang manfaat sirih untuk kesehatan perempuan, yang akan dibagikan di posyandu dan pengajian ibu-ibu. Mereka ingin anak-anak perempuan belajar sejak dini tentang cara merawat tubuh secara alami, menghapus rasa malu yang selama ini menutup akses pengetahuan, membiasakan kebersihan intim sebagai bagian dari ibadah dan rasa syukur. Tubuh kita ini amanah. Kalau kita rawat dengan alami, tubuh pun akan membalas dengan ketenangan, kata Bu Aminah sambil menyusun lembaran edukasi. Di balik lembaran hijau yang sederhana, tersembunyi senyawa alam yang luar biasa. Pagi yang cerah menyambut para lansia di Balai Desa Kampung Sehat. Ini adalah hari yang sangat spesial karena Dr. Andini akan menyampaikan penjelasan ilmiah lengkap tentang kandungan daun sirih. Para lansia begitu antusias. Mereka duduk rapi, membawa buku catatan, dan menyiapkan telinga serta hati untuk menerima ilmu baru. Pak Jaya membawa termos besar berisi rebusan sirih, sementara Bu Aminah membawa kue pisang sebagai camilan. Bu Siti bahkan datang lebih pagi hanya untuk membersihkan papan tulis dan menyiapkan meja khusus untuk dokumen-dokumen edukasi. Wanita, 2 presentasi dari Dr. Andini. Dr. Andini, dengan jas putih dan senyum ramahnya, berdiri di depan ruangan. Ia menulis besar-besar di papan tulis. Pakupin apa kandungan daun sirih dan manfaatnya bagi lansia. Lalu ia mulai menjelaskan satu persatu, sambil memegang daun sirih segar dan memperlihatkan gambar struktur kimia dari senyawa aktifnya. Buku terbuka kandungan daun sirih dan khasiatnya. Eugenol. Sifat, antiseptik dan antiinflamasi. Manfaat, membunuh kuman di mulut, meringankan nyeri tenggorokan, mempercepat penyembuhan luka di kulit dan area kewanitaan. Cavicol dan Cavibetol. Sifat, antibakteri dan anti jamur kuat. Manfaat, menghambat pertumbuhan jamur, cocok untuk meredakan infeksi kulit, menjaga kebersihan organ intim. Tanin. Sifat, astringent, mengencangkan jaringan. Manfaat, menghentikan perdarahan ringan, mengencangkan gusi, meredakan peradangan, dan menyejukkan kulit. Flavonoid. Sifat, antioksidan kuat. Manfaat, melindungi sel tubuh dari radikal bebas, memperkuat daya tahan tubuh, memperlancar peredaran darah. Saponin. Sifat, antiinflamasi dan meningkatkan daya tahan. Manfaat, membantu tubuh melawan infeksi ringan, meringankan gejala batuk, dan memperkuat imunitas alami. Minyak atsiri. Sifat, aromaterapi alami. Manfaat, memberikan efek relaksasi, mengurangi stres, dan membantu tidur lebih nyenyak. Vitamin C dan provitamin A. Sifat, nutrisi penting. Manfaat, mencerahkan kulit, menjaga jaringan mukosa tetap sehat, mendukung fungsi imun. Diagram batang data penelitian ilmiah. Dr. Andini juga memaparkan hasil penelitian dari jurnal medis. Universitas Indonesia, UI, pernah melakukan uji laboratorium terhadap ekstrak daun sirih, dan ditemukan bahwa konsentrasi 1% ekstrak mampu membunuh bakteri Streptococcus mutans penyebab gigi berlubang. Universitas Gadjah Mada, UGM, membuktikan bahwa rebusan sirih bisa mengurangi jumlah koloni jamur Candida albicans pada area kewanitaan dengan signifikan. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengategorikan sirih sebagai tanaman obat tradisional yang memiliki potensi tinggi dalam dunia medis,
terutama dalam perawatan mulut dan kulit. Semua ini membuktikan bahwa kebiasaan nenek moyang kita tidak sembarangan. Ada dasar ilmiah yang kuat. Dan ini sudah terbukti selama ratusan tahun, jelas Dr. Andini. Buku-buku tanya jawab serius tapi santai. Pak Budi mengangkat tangan. Dot, kalau kita minum setiap hari, aman nggak? Soalnya saya suka minum 2-3 gelas per hari. Dr. Andini menjawab, aman, Pak, selama daunnya bersih dan direbus dengan benar. Tapi untuk orang dengan gangguan lambung akut, lebih baik jangan terlalu kental rebusannya. Bisa dikombinasikan dengan jahe atau madu. Bu Aminah pun bertanya, boleh nggak air rebusannya disimpan untuk besok? Sebaiknya jangan, Bu. Rebus segar setiap hari. Karena kandungan aktifnya akan menurun jika dibiarkan lebih dari 24 jam, jawab dokter. Hati hijau catatan dari para lansia. Setelah sesi edukasi, para lansia mencatat ulang poin-poin penting. Gunakan sirih segar, cuci bersih. Rebus maksimal 10 lembar untuk 1 liter air. Simpan dalam termos untuk menjaga hangat. Gunakan sebagai minuman, kumur, atau rendaman kaki. Jangan campur dengan bahan kimia atau sabun. Bu Siti bahkan menyusun poster edukasi sirih untuk ditempel di warung dan posyandu. Biar semua orang tahu, daun kecil ini punya kekuatan besar, katanya sambil tersenyum penuh kebanggaan. Herba sirih dan masa depan pengobatan alami. Dr. Andini menutup penjelasannya dengan kalimat menyentuh. Obat bukan hanya yang kita beli di apotek, tapi juga yang tumbuh di sekitar rumah, yang kita rawat dengan cinta, dan kita gunakan dengan bijak. Sirih adalah simbol itu, sederhana, tapi berdampak. Kilauan penutup bab 9. Kini, para lansia di kampung sehat tidak lagi sekadar mengikuti tradisi, tetapi telah memahami isi dan ilmunya. Daun sirih bukan lagi sekadar kenangan nenek moyang, tapi juga alat untuk hidup lebih sehat dan lebih bahagia. Dari kandungan antibakteri hingga antioksidan, dari manfaat kulit hingga pernapasan, dan dari rasa percaya diri hingga semangat hidup, sirih adalah sahabat lansia yang sesungguhnya. Dan kini, kampung sehat bukan hanya nama, tapi semangat. Semangat untuk sehat bersama, tumbuh bersama, dan bahagia bersama. Senja perlahan menyelimuti kampung sehat. Matahari mulai turun di balik pegunungan, menyisakan semburat jingga di langit yang menenangkan. Di teras balai desa, para lansia duduk berjejer sambil menyeruput rebusan sirih hangat yang mengepul dari gelas mereka. Tawa masih terdengar, tapi kali ini ada suasana berbeda, sebuah rasa haru, penuh syukur, dan kebanggaan. Setelah sekian minggu menjalani perjalanan bersama sirih, mereka telah menemukan lebih dari sekadar manfaat fisik. Mereka menemukan arti hidup yang selama ini tersembunyi di balik daun-daun hijau kecil itu. Herba sirih menghidupkan kembali semangat. Pak Jaya menghela napas panjang sambil memandang langit yang mulai gelap. Ia mengingat kembali masa-masa ketika dirinya merasa tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Ia sempat berpikir bahwa masa tua hanya akan dihabiskan di atas ranjang dan kursi panjang, menunggu waktu. Tapi ternyata ia salah. Ternyata hidup di usia senja masih bisa terasa penuh warna. Dan siapa sangka, yang membangkitkan itu semua adalah daun sirih yang dulu hanya saya pandang sebelah mata. Bu Siti menimpali sambil tersenyum. Saya juga nggak nyangka. Dari sirih, saya dapat energi, saya dapat ketenangan, dan yang paling indah, saya dapat teman. Jabat tangan dari tanaman ke tali persaudaraan. Kini, di antara para lansia di kampung sehat, tidak ada lagi yang merasa sendiri. Mereka punya kegiatan rutin, punya cerita untuk dibagikan, dan punya alasan untuk bangun pagi. Sirih telah menjadi simbol dari persaudaraan, kebaikan, dan kasih sayang. Dulu saya tidak punya semangat untuk keluar rumah. Tapi sekarang saya menunggu-nunggu Kamis pagi, karena saya tahu, saya akan bertemu dengan kalian semua. Ujar Bu Aminah, matanya berkaca-kaca. Pak Budi menepuk pundaknya lembut. Semangat kita bukan karena muda, tapi karena kita punya tujuan. Dan itu kita temukan bersama di sini. Herba sirih, tanaman yang mengubah cara pandang.
Setelah memahami manfaatnya secara tradisional dan ilmiah, para lansia kini tidak hanya meminum atau menggunakan sirih, tapi juga mulai menanamnya sendiri. Setiap rumah di kampung sehat kini punya minimal 1 pot sirih. Anak-anak pun mulai tahu cara merawatnya. Dokter Andini bahkan membuat program Sirih untuk Semua, sebuah gerakan edukasi untuk memperkenalkan manfaat sirih ke sekolah dan posyandu. Dari desa kecil ini, kita bisa kirim pesan besar ke dunia, bahwa kesehatan bisa dimulai dari halaman rumah. Buku terbuka refleksi hidup dari daun sirih. Para lansia menulis satu persatu refleksi hidup mereka setelah mengenal manfaat sirih. Pak Jaya, napas saya lebih panjang. Tapi yang lebih penting, semangat saya jadi lebih luas. Bu Siti, sirih menyembuhkan luka kecil di tubuh saya, dan luka besar di hati saya. Bu Aminah, saya kembali percaya diri menjadi perempuan. Saya tidak malu lagi dengan tubuh saya. Pak Budi, dulu saya hidup, tapi tidak menikmati hidup. Sekarang, saya merasa hidup lagi. Bunga mekar sirih bukan sekadar obat, tapi jalan hidup. Dalam setiap rebusan, ada ketulusan. Dalam setiap tetesnya, ada kekuatan. Sirih bukan hanya tanaman, tapi jalan menuju gaya hidup sehat alami, yang bersumber dari warisan nenek moyang dan diperkuat oleh ilmu pengetahuan modern. Para lansia pun sepakat. Kami akan terus menjaga warisan ini. Bukan hanya untuk kami, tapi untuk cucu-cucu kami kelak. Mereka bahkan membuat tanaman sirih bersama, sebuah proyek kecil menanam sirih bersama anak-anak di desa agar tradisi ini tak pernah putus. Surat cinta pesan untuk para lansia dimanapun berada. Dari Kampung Sehat, mereka ingin mengirim pesan ke seluruh lansia di Indonesia. Jangan pernah merasa tua adalah akhir. Tua adalah saatnya kita menuai, merayakan, dan menyembuhkan. Alam telah menyediakan sirih untuk kita, sebagai sahabat, sebagai pelindung, sebagai pengingat bahwa hidup masih bisa dinikmati dengan cara yang sederhana.